Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan domain dan range dari suatu fungsi. Nah, pertama-tama kita mengingat dulu fungsi yang waktu kelas 8 ya. Fungsi yang waktu kamu belajar pas kelas 8. Jadi, contoh. Ada soal seperti ini, maaf ya bengkok. Diketahui f memetakan x ke 2x tambah 5. Jika domain fungsi f adalah ini, maka range dari f adalah, ini adalah bentuk fungsinya nih, yang ini namanya adalah notasi fungsi. Nah, biasanya biar nggak bingung, kita tulis dulu aja rumus fungsinya. Rumus fungsi dari fungsi yang di atas adalah f memetakan x, berarti f X sama dengan yang ini 2X ditambah 5. Jadi kalau kamu gambarkan ke dalam diagram panah, maka ini tuh adalah di sini X-nya dan di sini adalah 2X ditambah 5 seperti itu. Ini domainnya, ini fungsinya, ini range-nya, dan fungsinya adalah fungsi f. Domain fungsinya adalah yang ini. Domain fungsi adalah X, di mana ini adalah syarat X-nya. X-nya katanya anggota bilangan real antara min 1 sampai 4. Sebenarnya kan banyak banget ya, tapi kita cuma bawa bilangan bulatnya saja. Jadi antara min 1 dan 4 berarti berapa saja? Ini min 1-nya diajak ya, karena ada tanda sama dengannya. Berarti min 1, setelah min 1 ada 0, 1, 2, 3. Apakah 4-nya diajak? Enggak ya, karena tidak ada sama dengannya. Nah, ini adalah domain fungsinya. Yang ditanya adalah range-nya. Jadi range f-nya itu berapa? Gitu. Jadi kamu tinggal masukin saja ke sini. Ini adalah x-nya nih. Ini x-nya dan rf adalah 2x tambah 5-nya. Jadi masukin kalau x-nya min 1, maka f min 1 sama dengan 2 kali min 1 ditambah 5. 2 kali min 1 min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Masukin lagi kalau x-nya sama dengan 0, maka f 0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 5. 2 kali 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan seterusnya kamu masukin sampai 3. Jadilah diperoleh kalau x yang sama dengan min 1, 7, x yang sama dengan min 2, 9, x yang sama dengan 3, 11. Jadi 3, 5, 7, 9, dan 12 ini adalah range-nya atau hasilnya. Jadi range dari f-nya apa? Rf-nya sama dengan, tinggal kamu sebutin aja, 3, 5, 7, 9, dan 11. Seperti itu kalau yang waktu di SMP. Kalau kita misalkan nih, si fungsi ini sebagai mesin, misalnya ada sebuah mesin, seperti itu ya. Ini adalah fungsinya. Fungsi itu kita ibaratkan sebagai mesin. Dan domain itu kita ibaratkan sebagai bahan-bahannya. Dan range itu adalah hal yang dihasilkan dari si mesin ini, gitu, atau hasil. Jadi misalnya kita mau pengen membuat roti, berarti bahan-bahan yang digunakannya apa? Berarti domainnya udah ada nih dari sananya. Misalnya domainnya terigu, gula, dan lain-lain. Jadi ketika kamu masukkan ke dalam mesin, terus kamu olah, maka range-nya berubah menjadi roti. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan angka-angka yang tadi. Jadi, angka si domain yang ini nih, df ini adalah bahan-bahannya. Ketika kamu olah, ternyata dihasilkanlah rf, seperti itu. Jadi, fungsi itu diibaratkan sebagai mesin kalau dalam kehidupan sehari-hari. Waktu SMP, bahannya sudah disediakan. Jadi disediakan dari sananya nih ada terigu, ada gula, silahkan kamu olah dengan fungsi ini, kira-kira jadi hasilnya seperti apa. Nah, tapi kalau di SMA, bahan-bahan yang ini kamu tentukan sendiri. Jadi cuma dikasih mesinnya aja. Mesinnya dikasih ini adalah fungsinya atau mesinnya, silahkan kamu cari bahannya dan hasilnya menjadi apa. Seperti itu. Contoh nih, saya punya fungsi fx sama dengan 1/2x tambah 5. Jadi kita akan menentukan domainnya apa, range-nya apa. Jadi mesinnya sudah ada, ini mesinnya, df dan rf. Jadi kita cari nih bilangan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam mesin ini supaya berubah menjadi hasil, tidak terdefinisinya dihindari, seperti itu. Nah, jadi df-nya kira-kira x-nya
pasti selalu bilangan real, jadi bilangan apa saja boleh ya. Nah, tapi ingat, ini adalah fungsi rasional. Kalau fungsi rasional yang bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, balik lagi ke semester 1 tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi, 2x ditambah 4-nya tidak boleh 0. Langsung aja kerjain ya, 2x-nya tidak sama dengan min 4 dan x-nya tidak sama dengan min 2. Jadi kita boleh nih masukin apa aja ke sini bahan-bahannya. Yang penting bahannya jangan min 2. Kenapa? Karena kalau min 2 dimasukin ke sini, mesinnya tidak akan berfungsi. Jadi 1/0 tidak terdefinisi. Maka diperolehlah bahwa domain F-nya itu boleh bilangan apa saja. X di mana syaratnya tapi tidak boleh sama dengan min 2. Gitu. Dan X-nya adalah bilangan real. Seperti itu. Oke, itu untuk domain. Sekarang untuk range-nya. Range itu adalah hasil. Jadi kamu kira-kira lagi, kira-kira kalau masukin bahannya seperti ini ke dalam mesin ini, ke dalam fungsi ini, apa kira-kira hasil yang tidak akan terjadi di sini? Nah, ternyata hasilnya itu dia nggak akan sama dengan 0. Kenapa? Memangnya 1 dibagi berapa yang hasilnya sama dengan 0? Tidak ada kan? Tidak ada pembagian yang hasilnya 0. Jadi ini tuh kalau kita masukin bahan apapun, tidak akan berubah menjadi 0 RF-nya. Maka diperolehlah RF-nya sama dengan X, di mana X-nya tidak akan jadi 0 dan X-nya pasti bilangan real seperti itu. Mudah ya? Contoh yang kedua, 8 dikurangi 11x. Kira-kira domainnya apa aja? Ini kan fungsinya fungsi linear ya. Kalau fungsi linear tidak ada syarat atau pantangannya. Berarti kita boleh masukin berapa aja. Artinya domain F-nya adalah X anggota bilangan real saja gitu, karena tidak ada syarat apa-apa. Terus range-nya sekarang. Range-nya kalau masukin bilangan apa aja, kira-kira hasilnya jadi apa? Ya pokoknya bilangan, semua bilangan pasti bisa dihasilkan ya, termasuk pecahan dan desimal. Berarti range F-nya juga X anggota bilangan real gitu. Semudah itu ya. Oke, sip. Lalu ada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x dikurangi 8. Domainnya apa aja? Adakah syarat atau larangan di fungsi kuadrat? Tidak ada. Karena tidak ada, jadi domain f-nya juga boleh bilangan apa aja tanpa syarat. Nah, sekarang range-nya. Ini yang agak berbeda. Kamu ingat bahwa fungsi kuadrat itu kalau bentuknya tidak U pasti N gitu ya. Jadi fungsi kuadrat itu kalau bentuknya tidak U pasti N berdasarkan apa? A-nya ya. Ingat lagi kalau A-nya positif, bentuk fungsinya adalah gimana bentuknya? U gitu ya. Kalau A-nya negatif berarti bentuknya pasti N gitu ya. Kalau A-nya positif U, kalau ininya negatif N. Ini adalah positif A-nya, berarti fungsi yang ini bentuknya pasti U. Kalau di sistem koordinat nih, yang ini, yang horizontal itu adalah domainnya. Domain. Ini adalah fungsinya. Range-nya. Ini adalah hasilnya. Ini domainnya, ini range-nya. Domainnya boleh masukin X berapa aja, tapi range-nya ada batasnya. Ini kan A-nya positif ya, yang ini. Yang ini tuh A-nya positif. Artinya bentuknya juga U. Kalau misalnya bentuknya U, lihat garis yang vertikalnya, berarti ada batasnya. Ini batasnya nih. Nah, ini itu karena bentuknya U, berarti disebutnya adalah nilai minimum gitu ya. Nah, berarti kita harus cari nilai minimumnya. Nilai minimum apa? Ingat lagi rumusnya. Nilai minimum itu YP. YP itu adalah B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Jadi range-nya
harus cari dulu YP. Ini berlaku kalau fungsinya fungsi kuadrat. YP sama dengan B kuadrat min 4AC per negatif 4A. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 8. Tinggal masukin saja min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 8 per min 4 dikali 1 sama dengan 4 dikurangi 4 dikali 1, 4 dikali min 8 min 32 per min 4. Min kali min jadi plus, berarti 4 ditambah 32 per min 4 sama dengan 36 per min 4 sama dengan 9. Ini adalah apanya? Nilai minimumnya. Ini adalah nilai minimum. Karena minimum berarti tidak akan ada bilangan, ini min 9. Tidak ada bilangan yang akan dihasilkan di sini yang lebih besar, lebih kecil dari min 9. Jadilah kita punya range F-nya adalah X, di mana paling kecilnya negatif 9, berarti X lebih besar sama dengan negatif 9 dan X-nya anggota bilangan real. Jadi kamu boleh masukin angka berapapun ke sini, kamu tidak akan nemu jawaban, tidak akan nemu fx yang lebih kecil dari min 9, misalnya min 10 gitu. Silakan dicoba, tidak akan ada. Seperti itu menentukan domain dan range dari suatu fungsi. Selamat mencoba, terima kasih.